Halo teman-teman. Amerika Serikat memiliki banyak sekutu dekat. Ini termasuk Kanada, Inggris, Korea, Jepang, Australia. Namun, di luar semua negara itu, adalah Israel, sahabat yang mendapat perlakuan paling istimewa dari pemerintah Washington di dunia. Rata-rata, Israel menerima bantuan miliaran dolar setiap tahun. Israel juga mendapat perlindungan dari Amerika Serikat terhadap musuh-musuhnya di Timur Tengah. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1948, Israel memproklamirkan berdirinya negara tersebut di hadapan permusuhan dari negara-negara Arab. Mereka percaya bahwa orang-orang Yahudi telah menginvasi wilayah suci Islam, serta menduduki tanah Palestina yang telah tinggal di sana selama ratusan tahun. Maka pecahlah perang antara kedua belah pihak. Saat itu, Amerika Serikat tidak memihak. Mereka tampil bersahabat untuk meraih simpati negara kaya minyak di Timur Tengah. Uni Soviet, sebaliknya, memberikan dukungan senjata penuh kepada Israel melalui Cekoslowakia, untuk menarik negara itu ke pihak komunis, melawan memudarnya pengaruh kerajaan Inggris di wilayah tersebut. Namun, setelah kemenangan tersebut, orang-orang Yahudi melihat ke AS dan sekutunya untuk menerima sumber bantuan, untuk mengembangkan ekonomi mereka. Barat menyapa Israel dengan mata dingin. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh negara sekecil itu, tapi ikuti saja kami. Uni Soviet marah, berbalik mendukung negara-negara Arab melawan Yahudi. Dalam waktu lebih dari 1 dekade, pengaruh mereka berkembang pesat di Timur Tengah. Amerika Serikat sangat khawatir tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena banyak negara Arab saat itu yang membenci Barat, karena dulu mereka diperintah oleh Inggris dan Perancis. Pada tahun 1967, Israel sendiri menghadapi 5 negara di kawasan itu dan menang. Mereka tiba-tiba menjadi terkenal dan diperhatikan di Amerika Serikat. Hubungan kedua negara memasuki periode yang sangat baik. Amerika Serikat melihat Israel sebagai benteng untuk memblokir pengaruh Soviet di Timur Tengah. Sejak saat itu hingga akhir Perang Dingin, orang-orang Yahudi menerima banyak uang dan senjata untuk menjaga kesetiaan. Setelah pembubaran Uni Soviet, Amerika Serikat semakin terlibat dalam perselisihan dan urusan internal di Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk melindungi rezim pro-Barat dan mempertahankan pengaruh di wilayah tersebut. Selain itu, mereka ingin memastikan stabilitas aliran minyak, menghindari negara-negara yang berambisi mengontrol pasokan keluar. Israel berfungsi sebagai alat yang berguna bagi Amerika Serikat untuk melakukan hal itu. Pertama, mereka memberikan intelijen penting. Kedua, Israel selalu berusaha mencegah negara-negara lain di kawasan mengembangkan senjata nuklir, yang mengganggu keseimbangan kekuatan. Ketiga, mereka selalu siap melawan Iran, musuh Amerika di Timur Tengah yang menganggap Yahudi sebagai musuh Islam. Terakhir, Israel memiliki demokrasi yang stabil, selalu menunjukkan kesetiaan demi kepuasan Amerika Serikat. Selain itu, untuk menjaga keamanan di kawasan, kedua belah pihak telah bekerja sama untuk memerangi organisasi teroris. Itulah alasan utama mengapa Amerika Serikat memberi Israel sejumlah besar uang, dengan total sekitar 236 miliar dolar, disesuaikan dengan inflasi tahunan. Sekitar lebih dari 90% diantaranya adalah senjata dan peralatan militer. Sebenarnya, Israel adalah pembeli senjata AS yang penting, bernilai miliaran dolar setahun. Alasan mereka menggunakan kata bantuan, karena artinya membantu bukan jual beli. Nyatanya, banyak negara yang punya uang tapi tidak bisa membeli senjata Amerika. Melalui banyak presiden, Amerika Serikat selalu berkomitmen untuk membantu Israel mempertahankan keunggulan militer atas negara-negara lain di kawasan. Tidak hanya pertahanan dan keamanan, kedua belah pihak juga banyak bekerja sama di bidang teknologi. Lusinan perusahaan terkemuka AS telah mendirikan inkubator teknologi di Israel, untuk memanfaatkan ide-ide baru yang inovatif dari negara tersebut. Di mana, Intel Corporation adalah salah satu contoh tipikal. Berkat ide para insinyur Israel, mereka telah merancang banyak mikroprosesor perusahaan yang paling sukses, membantu menghasilkan 40% pendapatan tahunan. Berkat pendidikannya yang inovatif, negara ini selalu menarik bagi investor asing, terutama Amerika Serikat. Beberapa penemuan terkenal mereka dapat disebut sebagai stick USB, firewall pencegahan malware, daur ulang air limbah, atau perangkat diagnostik medis pintar. Bill Gates pernah berkata, inovasi yang terjadi di Israel sangat penting untuk masa depan bisnis teknologi dunia. Singkatnya, orang Israel sangat berbakat. Israel juga telah bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat senjata canggih, seperti sistem pertahanan rudal David S. Sling dan Arrow. Mereka juga mentransfer banyak teknologi militer terkenal ke AS. Di dalamnya, terdapat trofi sistem pertahanan aktif untuk tank.
Mereka memiliki peran menemukan sumber api musuh untuk menyerang balik dengan cepat dalam waktu kurang dari beberapa milidetik. Sistem Iron Fist yang diperlengkapi untuk kendaraan lapis baja memiliki peran mendeteksi dan menetralisir rudal atau senjata anti-tank. Itu juga dapat mendeteksi posisi penembak jitu melalui tembakan. Berkat sistem sensor yang canggih, Iron Fist memungkinkan operator kendaraan militer mengenali dan merespon secara tepat waktu. Selain manfaat besar yang disebutkan di atas, AS selalu mendukung Israel memiliki alasan penting lainnya terkait politik dalam negeri. Pada tahun 2020, populasi Yahudi di AS diperkirakan mencapai 7,6 juta, terbanyak di dunia di luar Israel. Mereka terkenal kaya dan berpengaruh di Washington. Menurut sebuah studi tahun 2012, 140 dari 400 orang terkaya di Amerika berasal dari Yahudi. Badan terbesar dan paling kuat secara politik adalah Komite Urusan Publik Israel AS, atau disingkat AIPAC. Organisasi ini terkenal dengan kemampuannya mengumpulkan puluhan juta dolar sekaligus bagi para politisi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kongres. Tidak ada yang tahu pasti seberapa kuat mereka di pasar AS, tapi mereka pasti berkontribusi secara signifikan untuk menavigasi kebijakan pro-Israel Washington. Selain itu, selama bertahun-tahun, publik Amerika selalu memiliki pandangan positif terhadap negara Yahudi. Dengan rate yang selalu mencapai 60 hingga 80%. Alasannya, mereka menerima kabar baik tentang Israel di media. Secara khusus, negara ini dianggap sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah. Alasan lainnya, karena kontribusi besar kaum Yahudi terhadap perekonomian di Amerika Serikat telah membuat mereka bersimpati. Oleh karena itu, politisi yang tidak ingin menyinggung perasaan rakyat sebaiknya mengikuti tren pro-Israel, semacam itu. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.